Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya lewat pembelajaran daring ya. Kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini. Kita akan bahas terkait dengan penilaian manfaat ekonomi dari suatu proyek ya, atau penilaian benefit ekonomi dari suatu proyek. Nah, nanti kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan surplus konsumen. Kita juga bisa lihat manfaat ekonomi berdasarkan surplus produsen. Dan yang terakhir adalah kita bisa lihat terkait dengan penentuan harga outputnya seperti apa. Ini yang kita sebut dengan surplus ekonomi ya. Ini 3 hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebagai pendahuluan, sebenarnya poin kita adalah akan melihat pengaruh proyek terhadap harga. Nah, pada dasarnya keberadaan suatu proyek, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintah, ini sebenarnya harapannya tidak menurunkan harga jual, sehingga manfaat yang diterima semakin besar. Nah, pada dasarnya keberadaan suatu proyek itu kenapa dilakukan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan Q sebenarnya. Maka apabila P-nya adalah tetap, maka total revenue-nya dia akan semakin meningkat. Nah, total revenue ini secara mikroekonomi ya, tapi secara evaluasi proyek ini merupakan benefit ekonomi yang didapatkan akibat adanya keberadaan suatu proyek. Nah, tetapi kadang ya dalam proyek swasta atau kebanyakan proyek pemerintah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan Q, tapi juga bisa menurunkan harga. Ini yang kita sebut dengan skala ekonomi ya. Harapannya skala ekonominya meningkat. Dengan kata lain, semakin banyak Q yang diproduksi, maka biaya rata-rata untuk memproduksinya akan semakin menurun. Saya ulangi lagi, ketika Q meningkat, ya, maka biaya rata-rata atau average cost dari suatu barang atau jasa atau produk ini dia akan cenderung menurun. Ini yang kita sebut dengan skala ekonomi. Ya, ini tujuan dari proyek sebenarnya secara garis besar seperti ini. Nah, untuk melihat dampak dari atau manfaat dari keberadaan suatu proyek, kita bisa lihat dari surplus ekonomi ya. Yang pertama adalah surplus produsen dan yang kedua adalah surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen merupakan manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Ya. Surplus konsumen ini terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Kalau saya sendiri biasanya mendefinisikan surplus konsumen ya, ini ada 2 kata. Satu adalah surplus, ini adalah kelebihan. Konsumen ya. Apa yang kelebihan dari konsumen ini? Itu kelebihan kemampuan konsumen membayar harga barang di atas harga keseimbangan. Kan harusnya di sini. Tapi dia masih punya kemampuan membayar harga-harga sampai harga yang paling tinggi sini. Ya. Ini kelebihan kemampuan konsumen untuk membayar harga di atas harga keseimbangan. Sedangkan surplus produsen, kalau saya mendefinisikan, ini kemampuan ya, kelebihan kemampuan dari produsen menjual barang di bawah harga pasar atau harga keseimbangan. Nah, ini surplus produsen dengan surplus konsumennya. Kalau di gambar ini terlihat dari area biru ini ya, biru muda, atau area yang satunya ini yang surplus produsen, ini yang surplus konsumen ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pengaruh proyek terhadap surplus ekonomi, terhadap surplus produsen dan surplus konsumen? Nah, tadi kita sudah sampaikan di awal, keberadaan proyek itu sebenarnya tujuan paling utama adalah untuk meningkatkan Q ya, sehingga
Kalau kita gambarkan secara kurva, maka keberadaan suatu proyek itu akan menggeser kurva penawaran ke arah kanan, ya, dari arah merah gelap ini ke arah ungu, ya, sehingga nanti dampak yang pertama adalah harganya akan menurun, ya, dari titik ini, lihat kursor ya, titik ini ke titik bawahnya. Ini yang terjadi, sehingga nanti surplusnya juga akan meningkat. Surplus konsumen awalnya adalah dari titik ini ke E ke A, area biru ini. Sekarang meningkat ke bawah sampai ke harga keseimbangan baru dan ke di sini ya, area segitiganya lebih luas. Begitupun dengan surplus produsen. Nah, areanya juga lebih luas. Awalnya hanya C, E sampai harga keseimbangan, ya. Sekarang harga keseimbangan baru sampai titik ini, ya, keseimbangan baru. Nah, sampai ini sampai luas ke bawah, ya, sebenarnya. Nah, ini dampak dari keberadaan proyek terhadap surplus ekonomi, ya. Jadi baik produsen maupun konsumen, kelebihan kemampuan mereka juga semakin meningkat akibat adanya proyek. Ini yang kita sebut dengan benefit ekonomi dari suatu proyek. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kondisi awalnya adalah ini misalnya daerah yang memiliki sumber air yang tidak banyak, sehingga masyarakatnya kalau mau mengkonsumsi air harus beli dari tukang pikul air, sehingga ini ketika air dibawa dari jauh, ya, harganya tinggi, jumlahnya juga sedikit, sehingga harganya itu P, ya, harganya itu P dengan jumlah nanti kalau kita turunkan sampai di bawah sini, ya, ini sedikit jumlahnya, penawaran ditawarkan sedikit. Akan tetapi ketika pemerintah mengadakan proyek pengadaan pompa air, ya, untuk air bersih di masyarakat itu, maka supply-nya bergeser ke kanan jauh. Nah, penawarannya akan meningkat sehingga harganya akan turun. Nah, kalau ini adalah kurva permintaannya, garis ini, ya, maka area ini merupakan kurva permintaannya adalah ini, ya, bentuknya loop, ya, bentuknya seperti indifferent curve, ya. Maka dampaknya adalah ini semakin meningkat surplus konsumennya sebesar area 2 ini, ya. Ini dampak dari salah satu contoh dampak dari keberadaan suatu proyek, ya, Nah, kita balik lagi bagaimana pengaruh proyek terhadap surplus ekonomi. Ini kita sudah kurva ini kita sudah jelaskan di awal. Nah, maka kita boleh katakan berdasarkan contoh tadi juga, kita amati semakin elastis kurva permintaan, artinya dia semakin landai, maka semakin kecil pengaruh proyek terhadap surplus ekonomi. Ini mengarah ke persaingan sempurna, ya, semakin landai, sehingga penawaran berapapun dia akan cenderung tidak begitu berpengaruh besar terhadap surplus ekonomi. Sedangkan kalau kurva penawarannya dia semakin inelastis, semakin curam, ya, semakin tegak, maka semakin besar pengaruh proyek terhadap surplus ekonomi. Nanti kita buktikan di non-tradable goods, ya, di slide yang terakhir. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa pengaruh dari suatu proyek itu bergantung dari tingkat elastisitas permintaan dan penawarannya. Saya ulangi lagi, semakin elastis untuk kurva permintaan, maka dia pengaruh proyeknya semakin kecil. Sedangkan semakin inelastis dari kurva penawaran, maka pengaruh proyeknya semakin besar. Itu, ya. Nah, ini yang penting, kita menentukan harga output, ya. Nah, biasanya harga ini ditentukan pertama kali dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita sudah sepakat di pertemuan sebelum UTS bahwa biaya yang dikeluarkan di barang-barang swasta
atau barang-barang pribadi, ya, ini sifatnya dihitung berdasarkan biaya finansial yang dikeluarkan, atau prinsip dasarnya adalah perhitungan biaya akuntansi. Ya, sedangkan untuk barang publik atau proyek-proyek pemerintah, ini dihitung berdasarkan semua pengorbanan yang harus ditanggung baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya, ini yang disebut dengan social opportunity cost. Nah, relevan dengan biaya yang dikeluarkan, maka manfaat yang diterima juga akan diperhitungkan semua pihak, ya, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Nah, manfaat, kalau biaya tadi sebutnya social opportunity cost, sedangkan kalau manfaat yang diterima dari penentuan suatu proyek atau pengadaan suatu proyek, maka ini disebut dengan social opportunity value, ya. Nah, terus timbul pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah menentukan harga suatu proyek? Ya, biasanya harga suatu proyek, ya, biasanya nanti jauh lebih tinggi dibandingkan harga realnya. Kira-kira kenapa? Nah, ini jadi pertanyaan besar nanti. Ya, bukan karena markup biasanya, tapi salah satunya adalah karena estimasi yang kita bahas sebelum UTS, ya, perhitungan present value. Jadi menghitung resiko juga, inflasi dan segala macam. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana jika proyek tersebut berupa tradable goods? Nah, manfaatnya seperti apa? Ya. Yang kedua, kita juga nanti timbul pertanyaan, apa sih tradable goods, apa itu non tradable goods? Intinya tradable goods itu adalah barang-barang yang dapat diperjualbelikan di pasar dunia, bisa diekspor ataupun diimpor, ya, itu. Nah, kecenderungannya tradable goods itu terjadi jika harga domestik lebih murah, maka cenderung dia akan ekspor. Tapi kalau jika harga domestik lebih mahal daripada harga luar negeri, maka kecenderungannya adalah impor, sehingga terjadi ekspor dan impor. Nah, berikutnya adalah bagaimana penentuan harga output untuk dua jenis barang tadi, yang tradable sama non tradable. Nah, ini penentuan harga output untuk tradable goods, ya. Kita bisa lihat dari bukunya Payaman Simanjuntak dan kawan-kawan, ya. Di gambar pertama yang sebelah sini, ini ada ekspor, ya. Kenapa bisa terjadi ekspor? Karena kita cek harganya. Ini PFOB, ya. PFOB itu harga free on board. Free on board itu adalah harga barang domestik sampai di pelabuhan. PCIF ini ini cost, insurance, and freight, kalau tidak salah. Ini merupakan harga dari barang ketika diimpor, ya, diimpor harganya ketika sampai di pelabuhan Indonesia, ini merupakan harga PCF. Jadi FOB itu adalah harga barang domestik yang akan diekspor di pelabuhan Indonesia, sedangkan PCIF itu adalah harga barang yang diimpor ketika masuk pelabuhan Indonesia, berapa harganya. Nah, karena lebih tinggi PCIF-nya, artinya harga domestik yang akan kita ekspor, ya, itu jauh lebih murah dibandingkan harga luar negeri, maka kecenderungannya adalah ekspor, ya. Seberapa besar ekspornya adalah sepanjang ini, ya, panjang ini yang tradable ekspor. Sedangkan kalau tradable import, ini kebalikannya, ya. Ini harga keseimbangannya adalah ini nih, harga keseimbangannya ini, dan PCIF itu di bawah harga keseimbangan, ya. Free on board-nya juga sama, di bawah harga keseimbangan. Maka daripada kita masyarakat membeli harga lebih tinggi, lebih baik impor, ya. Kalau dilihat dari sisi harga, maka masyarakat akan mendapatkan harga yang lebih murah jika diimpor. Ini maka terjadi tradable import, atau produk luar negeri akan diimpor oleh kita. Nah, sedangkan ini kondisi tidak diperdagangkan, non tradable. Harganya di sini nih. Harga CIF kalau kita impor harganya lebih tinggi. Kalau kita ekspor harganya lebih rendah dibandingkan harga domestik, maka lebih baik tidak diperdagangkan, tidak diekspor maupun tidak impor. Nah, terus berikutnya bagaimanakah manfaatnya? Manfaat dari keberadaan tradable goods terhadap keberadaan proyek
terhadap tradable goods. Ketika dia tradable ekspor atau diekspor, nah tadi kita bisa lihat ya, ini ekspor sebesar ini. Ketika ada proyek, nih terjadi sini, penawarannya meningkat, produksinya meningkat, maka ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka ada sejumlah barang yang kita bisa jual lagi, ya, dengan harga PFOB. Nah, nanti ini adalah ekspornya, batas ekspor awal sebelum adanya proyek. Setelah ada proyek dia bergeser ke kanan ya, maka manfaatnya adalah sebesar B ke B aksen ini. Ini tambahan manfaat akibat keberadaan suatu proyek di tradable export ya, untuk barang-barang yang bisa diekspor. Nah, kalau dia non tradable biasanya ini analisisnya yang seperti yang di awal, kurva penawaran akan meningkat, maka yang terjadi adalah tadi peningkatan surplus konsumen dan surplus produsen akibat adanya perubahan atau pergeseran kurva penawaran. Nah, sedangkan kalau dia merupakan produk yang sifatnya tradable import, ya produk tradable yang diimpor, maka yang terjadi adalah sama ya. Manfaat yang terjadi adalah ini, dia akan bergeser ke kanan akibat adanya proyek, maka manfaat yang diterima adalah sebesar wilayah dari D ke D aksen yang diarsir ini ya. Ini kok bisa, kenapa seperti ini? Karena tadi penawaran meningkat, maka ada awalnya impor ya, maka ketika bisa memproduksi sendiri, penawaran meningkat, dia akan bergeser ke kanan, bisa memproduksi awalnya hanya D saja sampai ke D aksen, maka akan terjadi pergeseran ya. Awalnya diimpor, ini disediakan oleh produk domestik. Ini manfaat dari proyek pada barang-barang yang sifatnya tradable gitu ya. Kalau ini tadi manfaat akibat kemampuan menjual lebih banyak ya, sedangkan ini manfaatnya diperoleh akibat pergeseran produksi, awalnya diproduksi di luar negeri, ini diproduksi di dalam negeri. Ini ya pengaruh proyek terhadap penentuan harga output untuk barang-barang sifatnya tradable. Nah, bagaimana kalau non tradable? Kita sudah bahas kalau non tradable itu hanya melihat surplus konsumen dan surplus produsen saja pada harga yang berlaku ya. Nah, tadi kita sudah bahas semakin elastis kurva permintaan ya, maka dia dampak keberadaan proyek ini akan semakin kecil. Sedangkan semakin inelastis kurva penawaran, dampak suatu proyek akan semakin besar ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dia penawarannya lebih elastis ya. Yang gambar 1B ini penawarannya lebih, ini salah nih, lebih inelastis. Ini penawaran lebih elastis, ini lebih inelastis ya harusnya ya. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika harga di P sama ini P, maka S1 keseimbangan di sini sampai titik ini ya. Nanti kurva yang kedua di 1B ini juga sama. Tapi ketika terjadi pergeseran penawaran, maka yang terjadi adalah ini. Kalau dia elastis, nah P-nya bergeser ke P aksen ya. Maka dia pergeseran manfaatnya hanya A ke A aksen. Ini lebih kecil dibandingkan kalau dia inelastis, ini B ke B aksen ya. Artinya ketika dia penawaran lebih elastis, manfaatnya hanya sebesar A ke A aksen saja. Sedangkan kalau dia elastis, lebih inelastis ya, lebih curam penawarannya, maka B ke B aksen, dan harganya itu jauh lebih rendah lagi dibandingkan harga ketika kurva penawarannya lebih elastis. Nah, begitu juga dengan kurva permintaan ya. Kita bisa lihat ketika dia lebih elastis, ini lebih landai, ini lebih inelastis ya, atau kurang elastis ya.
maka yang terjadi adalah kita perhatikan ya. Pertama, ketika penawaran bergeser ke S2, maka keseimbangan terjadi di C aksen. Kita tarik ke ini jadinya H aksen 1. Sehingga surplusnya berubah dari C ke C aksen. Sedangkan ketika kurva permintaan lebih inelastis atau kurang elastis, maka ketika ada pergeseran kurva ke S2, maka keseimbangannya di D aksen. Nah, maka surplusnya akan bergeser dari D ke D aksen ya. Dan harganya juga akan jauh lebih rendah. Ini pengaruh elastisitas permintaan dan penawaran terhadap keberadaan proyek. Ini kalian harus ingat-ingat betul ya, harus cermati. Silakan sambil baca buku Payaman Simanjuntak ya. Nah, yang berikutnya ini contohnya seperti ini kalau kita lihat. Oke, ini merupakan ilustrasi perhitungan penurunan harga berdasarkan nilai-nilai elastisitas. Nah, ini kurva permintaannya misalnya tetap ini yang bergeser adalah proyek tadi ya. Ada proyek sehingga penawaran bergeser dari S1 ke S2. Maka terjadi penurunan output dari produsen yang ada, ini min A, B. Ya. Nah, ini tambahan itu penjualan akibat proyek ini B, C. Ya. Ini bisa dilihat di bukunya Pak Payaman Simanjuntak. Ya. Ini kita bisa perhatikan di sana. Ini saya bacakan ada gambar 6.6 ya kalau di Payaman Simanjuntak 6.7 mana ini meletakkan dasar untuk rumus yang memungkinkan perhitungan penurunan harga akibat pelaksanaan suatu proyek ya. Dasarnya itu. Jadi ya kalau saya sih lebih mudah menjelaskan penurunan harganya saja akibat penawaran yang bergeser ke kanan atau peningkatan penawaran dari P ke P aksen ya. Sudah ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan perhatikan ini ya, ini umpan baliknya. Silakan dikerjakan dan nanti seperti biasa dikumpulkan tulis tangan ya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.